Selamat datang di konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan ribu juga Son terakhir Son. Udah dengar dari warga sepak bola Indonesia Son terakhir Son. Emang harus ambisius Chat kali ini Chat. Karena ini adalah syuting pertama kita di tahun 2025. Nah, tapi sayangnya yang ambisius bukan hanya kita saja Son. Apa siapa tuh? Pak Ete ada Son. Erik Ten Hag maksud saya. Mau jadi direktur ya udah. Mau jadi direktur kayaknya kalau nggak salah ya. Luar biasa Erik Ten Hag. Iya, Erik Ten Hag. Jadi dengar memang ambisinya luar biasa gitu Son. Sampai-sampai klub yang sudah dibangun pun akhirnya terpaksa ditinggalkan Son. Dipecat sih waktu itu. Waktu itu dipecat emang. Mungkin emang ini resolusi 2025 kan. Nah. Mungkin nanti komisarisnya Jose Mourinho mungkin. No. Tahu Louis van Gaal? Tidak. Tapi gak apa-apa ya Son. Kita tetap harus berpositif thinking ya Son ya. Harus tetap mendukung ya. Nah, walaupun kalau melihat dari karir gitu ya Son ya. Saya kurang yakin sebenarnya. Anda gimana Son? Karir siapa nih? Jenjang karir dari ini apa? Pengganti Stay. Tapi nggak stay. Coach Stay yang nggak stay. Iya, ternyata nggak stay ya. Tapi kan main di tim gede, main di Barca. Oh iya kan sebagai pemain. Tapi kalau sebagai pelatih kayaknya banyak yang protes juga nih. Banyak nganggur katanya. Nah itu dia. Jujur gue agak sedih ya jujur ya. Maksudnya Sintayong lah ya. Akhirnya harus berhenti. Padahal sebenarnya Sintayong datang di masa-masa yang buruk gitu ya Son. Iya. Ya semoga aja ini kan nanti pasti rilisnya kan setelah udah resmi udah jadi pelatihnya kan. Oh iya benar. Semoga ada plot twist nanti malah Louis van Gaal gitu ya. yang jadi pelatih. Bisa aja. Atau ada satu coach lagi Son yang dari Belanda juga tapi KTP-nya Indonesia Son ada. Mungkin dia akan ngelatih juga Son bisa jadi. Tapi ya olahraga kan? lain mungkin ya. Mana? Di futsal maksudnya. Ya tapi kita tetap doakan yang terbaik saya Son untuk timnas Indonesia karena saya senang kalau timnas Indonesia menang juga gitu ya. Betul. Karena semua orang happy ya. Semua orang happy dan olahraga itu yang mempersatukan kita juga. Betul. Iya kan. Jadi ya kita doakan yang terbaik. Dah daripada berlama-lama mendingan langsung aja kita mulai di episode 2025 pertama ini yang walaupun uploadnya agak-agak telat ini nanti pasti kayaknya karena kita masih banyak konten yang menunggu Son. Akhir bulan jangan-jangan Yes, rilis. selamat datang di episode baru dari Di Atas 12. Lu tahu nggak kalau banyak iklan game yang ternyata beda dari aslinya Son? Pasti yang banyak ceweknya ya. Oh, bukan dong, yang banyak plastiknya Son. Bukan. Lu pasti pernah kan lagi anak-anak nonton tiba-tiba ada iklan game lewat. Nah iklannya itu biasanya kalau nggak naruh gambar-gambar cewek hot atau animasi dan gameplay yang menarik. Kalau nggak yang paling sering nih Son ya kan si orang yang main game itu pura-pura nggak bisa gitu Son. Nah, padahal levelnya masih level bawah. Akhirnya iklan yang model begitu bikin kita jadi gregetan gitu kan. Rasanya gue jadi pengen main juga gitu. Masa gitu doang insomnia sih? Salah. Maksudnya masa gitu doang gak bisa sih Son? Tapi taunya pas kita download ternyata gameplay dari game tersebut itu berbeda dari kenyataannya. Contohnya kayak game mafia-mafiaan Son. Pasti pernah lewat dong di lo. Iya pernah. Di iklan kelihatannya udah kayak game GTA. Ciri khas iklan ini Son, itu pasti di atas kepalanya ada levelnya Son. Iya sama milih-milih gitu kan. Disuruh milih kan keputusannya apa gitu kan. Lawannya pasti level 1 PS level 100 pasti Son. Rook lawan boss. Tapi ternyata pas di download nih Son, gamenya tuh kayak game ngebangun kota. Jadi sangat berbeda sama iklannya. Emang sih yang dibangun kotanya kota mafia, tapi terakhir gue lihat sih nggak ada sepak bolanya di situ. Terus ada lagi nih Games of Sultan namanya. Kalau yang ini iklannya selalu ada cewek cakepnya nih. Terus gambarnya juga menarik banget, jadi bikin kita pengen main gitu kan. Jadi game ini kalau kita lihat iklannya tuh, itu kayak modelan game yang ngasih kita pilihan gitu. Nanti keputusan yang lu pilih itu bakal ngaruh ke jalan cerita si karakter utamanya ini. Tapi pas di download ternyata gambarnya lagi-lagi berbeda Son. Terus ternyata game ini tuh lebih ke game perang antar kerajaan daripada game yang nunjukin perjalanan si karakter utamanya buat menjadi sultan. Yang ketiga ada Gardenscapes. Jadi di iklannya ini kelihatan kayak game puzzle gitu. Oh gue tahu tuh yang nyabut-nyabut itu ya. Iya narik-narik. Jadi lu mesti nyelesain puzzle-nya biar orangnya bisa lewat dengan selamat Son. Pasti pas kita ngelihat lucu kan. Lebih ke kesel sih karena kan ngasal kan orang nariknya. Itu juga kan. ya. Tapi ternyata Son pas di download game ini malah kayak game standar yang cuma nuker-nuker buah buat dicocokin sama buah yang sama Son. Ya mirip-mirip game Candy Crush lah. Game ini itu bahkan dilarang tayang iklannya di semua platform oleh Advertising Standards Authority atau yang biasa disingkat jadi ASA di tahun
tahun 2020. Akhirnya gue jadi bertanya-tanya dong, ini apa nggak ada aturan yang jelas gitu buat ngiklanin game? Soalnya yang kayak gini-gini tuh pasti yang paling banyak kena anak-anak deh. Walaupun mungkin nggak sampai keluar uang ya, which is itu adalah hal yang sulit karena biasanya game-game yang begini itu banyak banget microtransaction-nya. Kalau enggak ya kita bakal dipaksa nonton iklan terus deh. Tapi yang ini nggak kaget sih gue. Soalnya kan if you're not paying for the product, you are the product. Jadi kalau tuh barang gratisan, ya lo berarti produknya. Serba salah ya. Padahal biasanya yang gratisan tuh yang lebih enak ya biasanya ya. Masih lebih enak gimana tuh? Ya kan nggak perlu bayar lah maksudnya kan. Oh iya lebih enak kan. Tapi itu dari dulu deh kayaknya deh. Soalnya inget gak sih lu kayak beli kaset PS gitu, di belakangnya kan ada gameplaynya tuh. Kadang kan suka beda gak sih? Kalau covernya sama gameplaynya beda itu ada. Tapi kalau dia nunjukin ini gameplaynya pas lu main gameplaynya beda itu jarang enggak, itu kan zaman sebenarnya. dulu pas di belakang kaset itu loh. Kayak ada Nunjukin fotonya lah. Ya dia ngomong itu gameplay apa kagak? Bukan sih emang Ya kayaknya. kalau gitu berarti kagak, bukan gameplaynya lah. Iya. Ya ada lah pasti emang game-game maksudnya yang dia untuk memarketingkan produknya menggunakan segala cara gitu kan. Iya. Tapi kan kalau yang di iklan ini, gue nggak tahu pasti ada aturannya sih pasti dan mereka pasti tidak melanggar aturan juga. Iya. Tapi agak misleading nih kalau menurut gue Iya, gitu kan. benar. Karena kalau misalnya ngiklan gameplaynya kayak gimana, taunya pasti di-download beda, kita pasti kecewa lah gitu ibaratnya. Iya. Kita akan kecewa gitu. Tapi kalau misalnya yang dikejar jumlah download doang kan tercapai udah objektifnya gitu. Walaupun emang gamenya nggak jelek ya, maksudnya bagus juga tetap ya. Cuma Ya, emang yang mungkin bagus misleading juga. tadi itu ya. Cuman kan beda kan. Beda. Soalnya kan kalau misalnya lu ngiklan di YouTube misalnya contohnya, ya orang nganggapnya itu gameplaynya udah. Iya. Biasanya. Bener. Iya. Banyak sih kadang kayak cutscene-nya gitu, wah keren banget gitu kan. Tanya pas main kotak-kotak gitu kan. Soalnya Ada bener-bener gitu. kayak gameplaynya gitu loh. Soalnya bukan kayak trailer gitu loh. Bukan kayak trailer, Lain. iya. Iklan-iklan ini. Contohnya kayak yang Gardenscapes itu deh. Ya kan? Iklan kan kayak dia lagi main. Iya bener. Bukan kayak trailer ada orang kayak kakek lagi macul atau apa. Itu kan kita tahu itu trailer pasti kan. Kemarin juga sempat rame juga banyak yang ngomongin soal ini sih sebenarnya gitu kan. Beberapa orang lah, belum terlalu banyak. Tapi menurut gue ya ini harus diperhatikan juga nih. Maksudnya Iya. ini bener gak sih ngiklan tuh kayak gini gitu loh. Soalnya banyak yang salah arah lah ibaratnya gitu. Banyak orang yang ketipu lah ibaratnya gitu. Walaupun ya mungkin perusahaannya tidak ada maksud menipu gitu. Jadi gue sih pengennya lebih jelas lagi sih sebenarnya gitu loh. Tapi emang kalau game HP gitu ya, game mobile ya, gue ya pengalaman pribadi ya, kayak lebih banyak keluar duit game HP gue. Kalau duit game HP ya. Iya, wah itu Tergantung sih kalau Kampret sih emang. zaman game online adanya di PC doang lu dulu main harusnya sih banyak juga keluar ya. Tapi nggak separah ini sih. Kalau ini kan kayak instan banget kan. Iya sih, terlalu gampang soalnya ya, transaksinya ya. Transaksi terlalu Kalau gampang. dulu kan mesti beli voucher lah, Iya, apalah, gosok-gosok ya. gosok-gosok. Oh iya benar juga, benar. Terus lu buat berjam-jam gitu kan. Ada durasinya apa segala macam. Kalau ini kan Zaman warnet ya. anggapannya yang paling sering kan yang first charge purchase. Itu rata-rata pasti beli sih orang sih. 12. Oh iya. Iya kan? Lu bayar berapa belas ribu, jebret langsung jadi Lu dapat kuat 2 kali gitu lipat kan. misalnya gitu. Lebih kuatnya, dapat senjata lah, dapat apa. Di skin ya kan, akhirnya sampai habis jutaan. Tapi ada salah satu teman gue tuh yang sampai 500 juta gitu ada San. Buat game HP ada. Cah sih. Black itu sih. Desert Online, Black Desert 1M malah kayaknya. Gila. Orangnya terkenal juga lagi. Tapi emang gila sih itu. Iya. Pasti apalagi yang game yang servernya ada banyak. Wah, itu bener-bener Oh itu parah itu. parah itu. Enggak, kalau menurut gue yang paling parah ini menurut gue ya. Game yang kalau lu main baru gak ada berapa menit lu stamina-nya habis lu harus beli. Wah itu kampret banget jujur. Buat orang-orang yang gak sabar ya. Akhirnya beli dong ya. Akhirnya beli. Microtransaction-nya tuh banyak dan karena kita udah invested sama gamenya kita terpaksa udah dah bayar dah. Kalau nggak pas lagi stuck gitu kan, ya udahlah belilah gitu kan. Wah itu sering banget sih. Apalagi terlalu mudah lah sekarang buat transaksi kan. Jadi banyak juga kasus-kasus misalnya anak kecil main ini aja beli aja. Kartu Taunya ada kredit kartu bapaknya. kredit. Nah itu Sering banget sih. Itu sering denger tuh gue tuh. Sering banget itu. Yang begitu-begitu Pecah tuh. sih itu. Jadi sebenarnya kan yang dilindungi dari ini ya menurut gue sih orang yang masih muda gitu, Iya, anak-anak gitu maksud Iya, gue. iya. Kalau orang udah dewasa begitu sih ya congratulations gitu kan maksud gue gitu kan. Gue pernah lagi di PS kan. Gue di PS gitu. Tek PS. Nyari Pokemon. Enggak, Nyari Pokemon. PS Plus yang setahun gitu kan. Oh. Gua, setahun nih lumayan nih, dar gitu gue beli. Taunya pakai kartu kredit bokap gue kan. Gue gak nyadar. Sama bokap gue langsung diblok kan. Nih apaan nih transaksinya, langsung diblok. Di ban ID gue. Oh iya. Wah, Permanen. pecah nih. Pecah sih game-game gue hilang Terus lu semuanya. ngomong sama bokap lu tapi? Ngomong sama bokap lu. Ya udah telat udah diblok. Ya lu cerita gak maksudnya gitu? Oh enggak, gue gak cerita kalau di ban itu. Nih om di video ini ya. Anda dengar nih kalau Anda nonton ya. Itu PS berapa kan kejadiannya? PS5. Masih baru. Ente masih minta jajan kan ke bokap lu San? Gue dulu
punya PS jadul kan. Dulu pakai punya dia. Taunya masih pas gue baru beli nyangkut kartunya masih ada di situ. Berarti yang PS5 sekarang udah nggak pakai punya bokap? Enggak lah gile. Di apa bokapnya Son ini sudah biasa menerima musibah kartu kredit diambil misalnya kan? Enggak mungkin. Soalnya dia selalu cek tiap transaksinya. Listrik dia disuruh bayarin. Enggak mungkin. Kan bokapnya Son saya dengar kan lebih rob dari ST sama saya dengar Son. Kan udah dapat puluhan miliar katanya kan. Dan ditanya kemarin visa emasnya gimana jadi Pak RT katanya. Apakah masih berlanjut? Nah ini ngomong-ngomong soal musibah, gue ada cerita musibah yang kocak nih Jet. Coba ceritain. Lo tau gak sih musibah besar yang terjadi gara-gara bau Jet? Waduh, ketut di lift Son. Bukan. Oh bukan. Musibah ini bernama The Great Sting. Terjadi di London tahun 1858. Nah sebelum tahun 1858 tuh sistem pembuangan limbah di sana itu jadul banget Jet. Pasti orang kalau buang sampah ke kali Son di sana kan? Bukan? Bener lagi. Bener. Jadi limbah mentah itu dibuang ke dalam lubang pembuangan yang nantinya ngeluap ke selokan-selokan jalan. Limbahnya juga sering ngerembes ke dalam ruang bawah tanah di dalam rumah, yang akhirnya ngebuat resiko ledakan gara-gara penumpukan gas metana. Semua limbah itu akhirnya ngalir ke Sungai Thames. Ya bener kata lu, kali itu. Oh kali. Yang parahnya sungai itu adalah sumber air minum kota London Jet. Waduh, jorok sekali berarti Son. Kira-kira itu ada manis-manisnya nggak Son? Ini pahit. Oh pahit. Jadi kemungkinan dulu terjadi wabah kolera yang ngabisin puluhan ribu orang kan. Kemungkinan gara-gara ini Jet. Parahnya hal ini terjadi selama berabad-abad. Mau limbah manusia, limbah industri, sampai bangkai hewan, dia ujungnya ke Sungai Thames itu. Sifat pasang surut sungai juga bikin limbahnya itu bergerak bolak-balik. Jadi udah kayak keaduk gitu. Nah jadi di situ-situ doang gitu maksudnya. Kan biasanya kan ngalir kemana Ya ada gitu ngalirnya kan? tapi ada keaduk-aduknya juga. Oh. Jadi double tuh. Apalagi populasinya nambah terus. Jadi volume limbahnya kan juga makin naik. Itu pasti warna sungainya lebih hitam dari kopi mie. Tulisan-tulisan. Puncaknya itu di tahun 1858. Gelombang panas sama musim kering di tahun itu ngebuat Sungai Thames hampir berhenti ngalir. Jadi limbah yang udah numpuk itu naik semua ke permukaan dan ngebusuk kena panas. Ya jadi anggapannya kan airnya nggak ngalir nih, berhenti ngalir kan tadi kan. Ya udah sampahnya jadi ngambang semua kan, naik semua ke permukaan. Harusnya biasanya kadang ada yang ngalir, ada yang apa. Ini karena airnya jadi tenang, akhirnya ya sampahnya naik gitu ya. Dan ngebusuk. Nggak ada yang ke bawah arus gitu ya. Iya. Baunya itu gila banget. Sampai orang yang jaraknya berkilo-kilo itu sampai muntah-muntah ya. Jaraknya berkilo-kilo padahal dari sungai itu. Sampai Ratu Victoria pada saat itu ngebatalin pelayarannya di sungai itu. Terus lo tau gak sih, mulai ditanganinya itu setelah apa? Setelah apa tuh? Parlemen mengeluarkan dana darurat hanya 18 hari setelah baunya nyampe ke gedung mereka ya. Wah, berarti harus nunggu sampai ke gedung mereka dulu ya. Dan mereka menunjuk insinyur Joseph Balzaget buat ngerancang sistem pembuangan baru. Dilengkapin juga sama stasiun pengolahan air dan tanggul. Total biayanya setara dengan 5 triliun kalau dalam mata uang modern. Ya akhirnya sistem ini sukses dan masih dipakai sampai sekarang. Gue juga sempat dengar tuh akhirnya menginfluence banyak negara gitu maksudnya ya. Iya. Karena emang dulu banyak banget penyakit kolera itu kan, bakteri kan. Ya jadi berarti dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan atau pelajaran gitu ya, bahwa kalau misalnya emang nggak mau kena kolera gitu, berarti kita harus rajin-rajin bayar kolekan kebersihan komplek gitu kan. Bener gak ya kan? Bener dong, biar bersih kompleknya gitu loh. Jangan numpang ke tong sampah orang. Nah itu dia Son. Karena emang kebersihan itu penting banget Son. Penting. Berbanding lurus lah dengan kesehatan gitu. Iya pasti. 5 triliun tadi ya. 5 triliun ya. Tapi gue sering lagi ngeliat di perumahan gitu, sampai kagak ada. Kan ada bak sampah yang dibuat dari kayak beton ya, di semen gitu kan. Banyak yang kagak ada aja. Oh banyak Son. Gue sampai pernah kaget Son, jujur ini ya. Ini tapi bukan saya maksudnya gimana ya. Ada satu perumahan Son, gue pernah datang. Ini gue agak kaget. Sampahnya dicantolin di ini Son, di pintu rumah Son. Di pintu rumah Son. Terus siapa yang ngambil sih? Ya ada tukang sampahnya sih yang ngambil kayaknya. Jadi kan kalau kita misalnya ada ininya lah, baknya lah depannya gitu kan, buat buang atau ya beli apa tong sampah, biasanya Crisbo sekarang ya. Crisbo sekarang udah Asko sekarang ya. Oh iya. Ya kan? Lewat drone. Ini dicantol di pintu Son. Gue pernah lihat. Jadi mungkin pas di sebuah perumahan lah. Pas orang ini yang nagih gitu kan. Mana uang sampah? Mana tong sampah saya gitu kan. Kamu dicari coba tong sampah saya. Mana ada? Iya kan. Gitu. Ya mungkin itu berbeda sistem aja lah kalau menurut gue. Tidak salah juga maksudnya. Juga mungkin pas dilihat di basement serasak ada tongnya mungkin. Itu ternyata sampah bersih gitu kan. Gue kan nggak nyium juga maksudnya. Iya. Ya kan gue cuma ngelihat doang ya kan. Tapi yang balik lagi ke tadi, kalau nggak mau kolera ya harus rajin bayar kolekan kebersihan komplek. Itu penting. Penting. Tapi emang sekarang itu yang uang tadi, uang kebersihan gitu.
mereka nggak mau ada sampah dapur sih. Jadi kalau mau buang sampah Nggak dapur, boleh daun gitu-gitu doang. Iya. Kering, sampah kering. Sampah kering. Jadi kalau mau buang sampah dapur, ya lu mesti ngasih lagi. Oh, Gitu. kalau apa maksudnya bayar komplek kan kayak gitu Bayar sekarang. lebih lah. Oh, Ya, tapi iya. tergantung ya beda-beda kan. Tapi emang biaya kebersihan tuh mahal emang. Mahal. Makanya tadi 5 triliun kan. Apalagi terutama di Jakarta ya emang mahal sih uang kayak gitu sih. Mahal lah ya kan. Mahal itu. Uang sampah gitu ya. Uang sampah apa? mahal. Ya nggak seberapa lah tapi ibaratnya kan paling berapa sih ya kan ratusan ribu paling. Wah, tamu. Ya sih, emang jutaan. Itu bisa jutaan juga. Kebersihan dan keamanan kan jatuhnya gabung ya. Oh enggak. Ya uang keamanan kebersihan. beda lagi dong. Tapi biasa digabung sekarang. Jadi jutaan. Biasa digabung bisa jutaan kadang. Apalagi di Sejuta gitu ada. Jaksel gitu jutaan cuy. Justru kalau perumahan lama kadang lebih murah. Oh, kadang Gitu. membebani juga Yang ya. klaster itu kan mahal sekali sih klaster tuh. Jutaan itu. Karena mungkin penjagaannya lebih ketat apa segala macam ya. Mungkin TV-nya 4K di posnya ya kan. Walaupun ya kalau saya datang ke klaster biasanya kadang suka tidur juga sih ada lah. Mungkin Tapi nggak pasang semua. AC mungkin Oh, iya, ya kan. Kayak agak mahal ya. Kekencengan AC-nya Oh, iya. mungkin. Benar juga benar. Jadi ya biaya kebersihan itu memang mahal, tapi emang itu investasi yang penting. Penting. Karena nggak cuman ini doang nih masalah kebersihan yang bikin jadi wabah tuh nggak cuman yang ini doang. Ada banyak sebenarnya di dunia ini terjadi Banyak. karena masalah kebersihan akhirnya jadi wabah, Nah. penyakit, orang banyak yang Iya. meninggoy maksudnya dan lain-lain gitu kan. Jadi kita harus tetap menjaga kebersihan itu penting. Anggapannya investasi kan di depan kan. Daripada di belakang bayar rumah sakit buat kolera. Ada BPJS tapi. Ada ratusan ribu sudah cukup gimana? Bisa cover kolera tapi. Kan kolera ada kepanjangannya. Apa tuh? Koleksi rakyat. Nggak bercanda. Kolekan rakyat bukan? Saya rasa bisa sih cover Bisa kolera ya, harusnya ya. Bisa, Cuman kan bisa, kosmetik paling yang nggak bisa kan. Oh iya. Bisa. Untungnya ada BPJS gitu di sini ya. Jadi masih bisa investasi di kebersihan dan juga di BPJS juga. Betul Gitu sekali, kan. luar biasa BPJS. Jadi kalau sektor kesehatan udah mulai membaik gitu kan, sektor lain juga harus diperhatikan juga. Iya benar. Kayak di Jepang kan fokus kesehatan juga kan. Nah. Gitu kan. Umurnya makin panjang sekarang. Nah, jangan lupa ada satu sektor yang penting sekali untuk negara investasi ke situ, Son. Apa sih? Militer. Nah benar. Nah, ini ada sebuah penelitian yang pengen gue ceritain, yang gue yakin nih, kalau misalnya lu denger cerita ini, pasti bakal kaget lu. Coba. Lu tau gak sih ada senjata rahasia yang kalau misalnya dipakai bisa bikin musuh kita jadi guys? Bisa. Ini awal-awal denger juga agak kaget gue jujur. Jadi gini ceritanya, di tahun 1994, sebuah proposal senilai 7,5 juta US dollar diajukan oleh Laboratorium Angkatan Udara Amerika Serikat, Son. Lab ini tuh namanya Wright Laboratory, letaknya ada di Ohio. Namanya doang right tapi nggak bener gitu. Iya, namanya right tapi wrong sebenarnya. Jadi isi proposal ini itu adalah pengajuan buat bikin senjata kimia yang bisa bikin musuh tuh kehilangan fokus saat bertempur. Kenapa bisa sampai kehilangan fokus? Jadi senjata ini itu dibikin pakai zat afrodisiak yang sangat kuat. Namun beberapa sumber juga mengatakan kalau mereka itu juga menggunakan zat yang biasa dikeluarkan makhluk hidup untuk menarik lawan jenis yang namanya feromon. Tentunya proyek ini diusulkan dengan harapan kalau misalkan lagi perang terus musuhnya disemprot-semprot atau dilemparin pakai zat ini, tiba-tiba bakalan muncul ketertarikan satu sama lain yang nantinya akan bikin mereka terganggu konsentrasinya. Jadi lebih gampang dikalahkan. Karena musuh nantinya akan lebih tertarik untuk berhubungan satu sama lain, Son, daripada berperang. Tapi kan tetap pedang-pedangan. Nah itu dia masalahnya, Son. Walaupun tentara ini laki-laki semua, mereka yakin bahwa bisa memunculkan ketertarikan antara satu sama lain, Son. Jadi sebenarnya apapun yang ada di dekatnya ya sebenarnya. Nah, sama seperti lagu Garam dan Madu, Son. Gini-gini. Proposal ini tentunya sempat diinvestigasi oleh US Military yang kemudian diteruskan ke National Academy of Science di tahun 2002. Walaupun ide ini sebenarnya dianggap konyol gitu ya, terutama oleh Departemen Pertahanan Amerika. Bahkan jubirnya Departemen Pertahanan itu dulu sempat ngomong kalau ini tuh adalah proposal paling aneh yang pernah dia dengar, Son. Tapi ternyata proposal ini itu sempat dikasih penghargaan Nobel Peace Prize, Son. Nobel? Di tahun 2007. Penghargaan ini tuh diberikan untuk penelitian yang awal-awal bikin kita ketawa, kemudian membuat Anda berpikir. Proyek ini kemudian akhirnya dibatalkan, Son. Dan tidak ada pengembangan lebih lanjut yang dilakukan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Tapi emang nggak bisa dianggap sebelah mata juga sih, karena kan if it's stupid but it works, it's not stupid kan gitu. Ya, tapi kan apa tidak bisa dengan hanya apa disemprotkan gas terus habis itu tiba-tiba wah saya jadi suka sama laki kan? Belum tentu bisa gitu menurut Iya gua sih. ya kan. Bahkan cenderung nggak bisa sih. Iya harusnya. Feromonnya juga ya menurut gua sih kayaknya nggak ngaruh sih kalau menurut gua sih. Nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh kan banyak tuh
orang-orang yang jual kan. Iya, Wah iya. parfum dalamnya ada feromonnya atau apa. Tapi kan karena banyaknya kayak misalnya yang di pasaran kan karena bukan bener-bener feromon kan. Oh maksudnya palsu, feromonnya palsu. Karena kan feromon yang asli kan kuantitasnya dikit aja itu mahal sekali kan sebenarnya. Mahal kan. banget ya bener-bener. Mungkin Jadi, yang palsu kali ya. Atau cuma dosisnya dikit banget Terlalu gitu. sedikit gitu Terlalu ya. sedikit. Tapi memang kan manusia juga bisa mengeluarkan feromon Son. Iya, pada iya, saat iya, memikat lawan jenis misalnya atau apa gitu kan. Tapi kan masih dekat dulu sih. Oh iya benar sih emang masih dekat dulu sih. Masalah kan Kalau yang jauh susah kan namanya- cara deketinnya itu sih yang susah Kalau kan. jauh namanya santet Son. Feromon itu Son ya kan. Kan feromon itu. Yang susah kan nyuruh deketnya. Kalau udah deket mah ya udah gitu kan. Ya udah ngapain kalau udah dekat Son. Ya ngobrol Kira lebih tidur di samping mau bukan. Kalau kata garam dan madu. Enggak. Jadi pas gue dengar juga awal-awal, wah aneh juga ya. Ini datang dari negara yang kayak sangat pro gitu dengan gay. Iya. Ya kan? Tapi ini kan di tahun 1994 ya. Mungkin itu kan udah lama kan. Pada saat Iya, itu mungkin iya, belum seterbuka sekarang sih gue rasa. Masih tabu lah dulu Masih lah. tabu Makanya mungkin. bisa jadi senjata kan anggapannya kan. Bisa jadi proposalnya nyampe dikasih Nobel Prize loh. Iya sih. Nobel Peace Prize loh dapat. Padahal nggak dibikin produknya. Maksudnya barangnya kagak dibikin. Tapi menang Nobel. Oh belum dibikin nih. Kagak dibikin lah. Tapi pasti udah sempat ada tesnya sih pasti. Atau mungkin kita nggak tahu kali ya Son, Iya, sebenarnya. nggak mungkin lah pasti sebelum proposalnya masuk pasti dia udah nyoba ya kan. Enggak, maksudnya barangnya nggak ada di pasaran gitu. Iya, Lo paham nggak sih? betul. Ya cuman kita nggak tahu juga Sampai kalau tahap di eksperimen aja internal kan gitu. mungkin di militer Amerika Serikat ada misalnya kan. Bisa juga sih, bisa Iya, juga iya. sih. Mungkin udah dipakai sekarang. Nah, bisa juga kan. Itu dia. Mungkin penyemprotannya lebih rutin di daerah Kuningan Son mungkin. Fogging maksudnya fogging. Iya fogging maksudnya Fogging karena kan banyak nyamuk kan. Jadi Nyamuk. makanya daerah Kuningan jarang nyamuk gitu. Iya bener kan. Tahu di ITC Permata Hijau terakhir saya lihat Son. ITC Permata Hijau Son. Ya mudah-mudahan jangan sampai lah ya itu senjata seperti itu. Iyalah. Benar-benar nyata gitu ya. Jangan sampai lah. Wah itu gila sih. Nah gue punya juga nih cerita tentang senjata nih. Nah coba gimana? Lo tau gak sih CIA punya senjata yang bisa bikin orang serangan jantung Zed? Maksud anda kok PCR? Bukan. Sekitar tahun 1970-an, CIA itu lagi ngadepin pengawasan publik setelah 2 skandal mata-mata domestik besar. Sampai pemerintahnya itu ngebentuk komite Church buat nyelidikin aktivitas CIA. Selama penyelidikan mereka menemukan 11 gram racun kerang atau saksi toksin di brankas punya CIA. Zed. Ini racun kerang yang di itu bukan yang orang sampai sakit, yang pakai lemon. Maksud anda itu racun kerang? Bukan. Katanya racun tersebut berpotensi bisa ngabisin ratusan ribu orang. Public hearing sampai dilakuin, yaitu pertemuan formal yang dilakuin buat mendengarkan suatu fakta tentang rencana dan mendapatkan pendapat dari publik mengenai rencana tersebut. Jadi kayak lempar undang-undang, lihat reaksi publik gimana, ntar baru disahin apa enggak gitu. Maksudnya begitu kan? Kira-kira ada tanggal cantik nggak nanti? Gitu. Kayak tanggal cantik atau hitungan yang cantik Son. 11 per 12 kali 12%. Ya, itu kan cara ngitung kan? Iya bener sih. Ngetes dulu ya. 11 per 12. Aduh buyang-buyang. Pertemuannya dipimpin oleh Senator Frank Church dari Idaho. Ternyata pengembangan senjata ini dimulai dari tahun 1950-an, pas lagi perang dingin. Motivasinya kemungkinan gara-gara ada senjata uap beracun milik agen KGB bernama Bogdan Stashinsky. Seorang sekretaris CIA, Mary Embre, membantu menyelidiki racun yang nggak bisa kedeteksi ini, yang bisa meniru serangan jantung. The Army Special Operation Division berkolaborasi bersama CIA dalam mengembangkan senjata ini, yang punya nama resmi Non-Discernible Microbioinoculator atau inokulator mikroba yang tidak bisa terdeteksi. Bentuknya itu pistol kaliber 45 Zed. Kecil berarti ya? Kecil-kecil yang dimodifikasi dengan alat tambahan khusus. Mekanismenya itu dia bertenaga baterai di gagangnya. Jadi dia itu bisa menembakkan panah khusus yang jangkauannya itu 100 meter. Oh lumayan jauh itu. Lumayan. Panahnya itu juga tipis banget sampai nggak berasa sama targetnya. Ini tuh versi pertamanya tapi Syat, yang bentuknya kayak jarum nih. Ada versi peluru lain? Ada. Abis itu di-upgrade lagi. Versi selanjutnya menggunakan pelet racun beku yang akan meleleh dalam tubuh. Wah, frozen pellet ya. Kalau yang ini gue pernah denger ini. Jadi seperti es batu kecil gitu ya. Bener-bener. Iya kan? Pelletnya terbuat dari es kan. Iya, Jadi iya. kalau ditembakin terus nggak ada sisa peluru, nggak ada selongsong peluru, nggak ada apa karena mencair kan. Iya. Dia cuma ninggalin titik merah kecil lah. Yang gilanya racun ini atau saksi toksin tadi nggak terdeteksi dalam otopsi. Bahkan senjata ini di-upgrade terus-terusan Set, supaya jangkauannya jadi lebih jauh lagi. Nih gue kasih tahu ya fitur-fiturnya ya. Pertama, operasinya hampir tanpa suara. Jadi
nggak perlu pasang silencer lagi. Terus targetnya biasa nggak sadar kalau ditembak. Berarti nggak sakit gitu ya kalau kena itu ya. Ketiga, nggak ada bukti yang tersisa karena larut kan. Apalagi racunnya nggak bisa dilacak sama otopsi standar. Dan yang terakhir, meninggoynya itu kelihatan kayak sebab alami, serangan jantung. Yang pasti akhirnya senjata ini ilegal berdasarkan Presiden Nixon pada saat itu. Karena takut disalahgunakan kali ya. Iya kan, ini kan senjata kimia dan biologis kan. Tapi ya tetap aja ada yang ngeyel sih. Udah disuruh pulang nggak mau pulang-pulang. Lampu udah dinyalain gak pulang-pulang. Salah satunya ahli kimia CIA, Dr. Nathan Gordon, yang diam-diam menyimpan sampelnya. Tapi akhirnya ketahuan sama komite Church itu. Sampai saat ini gak ada catatan resmi tentang penggunaan senjata tersebut dalam operasi. Nasib akhir senjatanya pun masih misteri sampai sekarang. Dan parahnya lagi, selain senjata ini, komite Church ini nemuin banyak hal lagi, Jet. Bahkan laporannya lebih dari 2.700 halaman tentang operasi CIA yang meresahkan. Contohnya Rencana pembunuhan politik. Pak Bazar son. Bukan, itu kan karakter yang kena. Membongkar eksperimen kontrol pikiran MK Ultra. Terus mengungkap simulasi biologis di kereta bawah tanah New York City, yang akhirnya membuat peningkatan pengawasan terhadap operasi CIA. Ya. Emang begitu ya, CIA ini menyimpan banyak rahasia juga itu sebenarnya Son ya. Jadi salah satu konspirasi yang paling banyak tuh salah satunya dari CIA juga ya Son ya. Karena kalau dia terjadi kayak gini kan anggapannya dia nggak perlu approval dari ini kan, instansi lain kan berarti. Karena nggak ketahuan. Iya, mandiri aja gitu kan dia. Oh, si CIA-nya maksudnya. Iya kan. Kalau kayak yang MK Ultra itu kita udah pernah bahas sih? Belum ya? Belum. Itu menarik juga tuh Son tuh proyeknya CIA yang tentang pengontrolan pikiran halayak ramai gitu ya. Ntar boleh tuh yang mau diceritain komen di bawah. Yes, sudah sih komen ya. Tapi emang awal-awal gue lihat yang senjata ini itu gue langsung wah mind blown banget sih. Iya. Terutama ya gue liatnya yang ini kan, yang dia pakai es itu kan. Jadi pelurunya tuh dari es itu kan. Nanti pelurunya cair terus jadi hilang, gak ada barang bukti. Itu luar biasa banget sih pas pertama kali gue dengar tentang ini ya. Sampai nggak bisa diotopsi ya. Gile sih. Karena racunnya itu memang maksudnya sulit untuk dideteksi gitu ya. Berarti agak-agak mirip sama cyanida, bener kan? Tapi kan ketahuan kalau cyanida kan. Ya kalau ini kalau dosisnya gede deh kayaknya. Kan yang sono kan dosisnya gede banget kan katanya. 1 gelas tuh penuh banyak cyanidanya katanya. Sama ini gue pernah lihat juga gimana caranya orang zaman dulu ngeracunin orang pakai teko. Lu udah pernah dulu kan? Oh iya Yang tekonya bisa ada nuang banyak. 3. Iya. Nuang 3. Tahu. Dari Cina ya kalau nggak salah ya. Dari Cina tekonya. Tekonya dari Cina. Jadi teko yang pertama misalnya isinya teh, tuangin ke kita misalnya. Teko kedua mau diisi racun A, tuangin ke orang gitu. Tapi teko yang sama bisa mengeluarkan 3 cairan yang berbeda guys. Gokil. Dengan cara kayak ada lubang-lubangnya gitu ya Son ya? Yang dipencet-pencet gitu lubangnya gitu. Bukan dipencet, ditutup lah. Iya ditutup maksudnya. Dipencet kan ada tombol ya berarti. Lubangnya salah satunya ditutup. Yang kayak gitu-gitu lah pokoknya ada tuh. Itu keren banget juga tuh. Zaman dulu tuh dari Cina tuh. Luar biasa gitu ya ternyata. Maksudnya selain ngopi barang-barang ada pikiran untuk orisinal juga Son. Selain ngopi terus dibikin jadi lebih murah, ternyata inovasi banyak juga Son. Banyak. Tapi sampai sekarang Cina juga lumayan banyak juga tuh. Maksudnya kayak mobil-mobilnya tuh rada inovatif juga sekarang Son. Iyalah. Lu tau gak sih yang mobilnya kayak bisa muter gitu, tapi ya lu nggak perlu muter gitu. Iya. Ngegeser gitu kan kesannya. Kayak geser mobil bisa gitu. Lu tau gak sih? Buat parkir kan. Iya buat parkir. Ya pasti atau kan buat yang parkir jalan sih. sempit ya, buat jalan sempit ya. Yang jalan sempit juga ada bisa. Kan? Tapi buat parkir lah mostly pasti use case-nya. Karena kan yang gue tahu ya, kalau anggapannya negara mau ngadunya di mobil biasa, mobil yang konvensional, udah kejauhan teknologinya, udah nggak bisa lagi, mahalan. Paling ngadu di murah doang. Iya, anggapannya buat sampai ada inovasi baru lah, udah berat. Makanya sekali ada mobil listrik teknologi baru ya ngejarnya di situ. Karena nggak bakal bisa ngejar yang mobil konvensional. Emang luar biasa sih. Kan katanya di sana mobil listrik di Cina tuh ada ratusan merek, jadi nggak cuman kayak BYD gitu, enggak. Pas sampai sono katanya ada banyak banget katanya. Gue pernah denger tuh di video mana gitu, gue pernah nonton. Gokil. Nah ngomong-ngomong soal mobil, gue ada salah satu cerita juga di Sony tentang mobil juga. Kan kita kan kadang-kadang suka mikir kan, ini kenapa sih kalau mobil di Indonesia setirnya di kanan? Oh iya. Terus kalau di luar negeri setirnya di kiri. Gue pengen ceritain tuh. Seru nih. Ini penjelasan yang agak sedikit panjang, tapi menurut gue sangat menarik. Coba. Lo tau gak sih kalau ternyata kebanyakan negara itu setir mobilnya di kiri Son? Oh berarti kita yang beda ya? Kita minoritas itu. Jadi Indonesia ini bisa dibilang minoritas ya. Karena sekitar 65% negara di seluruh dunia itu setirnya ada di kiri Son. Oh kok bisa?
Jadi gini ceritanya, ini tuh ada hubungannya dengan sistem lalu lintas di zaman dulu. Jadi awalnya orang-orang itu nyetirnya di sebelah kanan, Son. Yang artinya sistem lalu lintasnya itu adalah left hand traffic. Karena kalau misalnya kita nyetir di negara yang mobilnya tuh semuanya setirnya ada di kanan, pasti tepi jalannya di sebelah kiri. Iya. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya setirnya ada di sebelah kiri, ya tepi jalannya biasanya di kanan. Nah, itu disebut dengan right hand traffic. Jadi awalnya sistem left hand traffic itu dipakai di hampir semua negara, Son. Soalnya di zaman dulu belum ada mobil kan. Orang kan paling jalan kaki, paling banter-banternya naik kuda lah kalau zaman dulu. Terus para penunggang kuda ini itu biasanya juga suka bawa pedang gitu buat jaga-jaga. Karena kebanyakan orang tangan dominannya itu tangan kanan, akhirnya dia jalan di kiri supaya tangan kanannya bebas bisa megang pedang, Bang. Iya. Makanya left hand traffic ini itu jadi pilihan dari kebanyakan negara. Sampai akhirnya kita tiba di masa sebelum revolusi Prancis, di mana lajur kiri itu biasanya dilewatin sama orang-orang ningrat aja. Hal ini membuat orang-orang miskin terpaksa harus pakai jalur yang kanan, Son. Hingga akhirnya setelah revolusi Prancis di tahun 1789, para aristokrat mulai pelan-pelan nyupir di sebelah kanan nih, Son, ya kan, supaya bisa ngeblend sama rakyat, Son. Bahkan saya dengar-dengar ada juga aristokrat yang masuk ke gorong-gorong kan, demi supaya bisa sama gitu sama rakyat, setara gitu. Kalau yang nyapu jalan ada nggak? Ada juga saya dengar. Ada juga ya. Ada. Bahkan yang mutasi PNS ke Papua juga ada juga, Son. Pegawai kerajaan masih kok PNS sih salah saya. Pegawai kerajaan maksudnya. Jadi intinya para aristokrat ini ngelakuin itu buat ngeblend sama para rakyat jelata lah. Oh, dari dulu udah belusukan berarti ya. Iya. Hal ini kemudian membuat right hand traffic jadi populer, Son, dan menyebar ke seluruh Eropa. Tentunya penyebaran ini dilakukan dengan cara paksa, Son. Gitu. Siapa kira-kira yang melakukan itu? Pemimpinnya Napoleon. Oh. Jadi negara yang dijajah sama Napoleon itu dipaksa suruh ngubah sistem trafficnya, Son. Yang tadinya misalnya left hand traffic atau yang tepi jalannya ada di kiri, disuruh diubah jadi right hand traffic yang tepi jalannya jadi di kanan. Sehingga setirnya juga berubah juga jadi pindah ke kiri kan. Iya. Ditambah Amerika nih, Son, sebagai salah satu negara yang pada saat itu merupakan eksportir mobil terbesar di dunia, itu naruh setirnya di kiri. Akhirnya negara lain terpengaruh. Iya. Ya kasarannya terinfluence lah gitu. Pasti ada influence-nya lah, walaupun mungkin nggak besar-besar banget dibanding Napoleon tadi yang langsung maksa negara kan. Iya. Timor Leste, menurut lu setirnya di kiri apa di kanan, Son? Sama kayak Indo lah, di kanan berarti. Jadi awalnya Timor Leste itu setirnya di kiri, Son. Terus di tahun 1975 diubah sama Indonesia jadi ke kanan. Okinawa juga tuh, Son, waktu masih dikendalin sama Amerika. Mereka dipaksa suruh ubah sistem jadi right hand traffic, Son. Terus mereka nurut deh tuh. Sampai di tahun 1978 mereka balik lagi ke left hand traffic setelah Okinawa kembali bergabung ke Jepang. Oke. Swedia juga berubah tuh dari tadinya left jadi right hand traffic. Lo tau nggak berapa biaya yang mereka keluarin buat ngubah sistem traffic? Wah, mahal sih. Jadi biaya yang mereka keluarin itu adalah 628 juta kronor atau setara lebih dari 400 juta dolar saat ini, Son. Iya, lalu lintas berubah semua itu. Banyak rambu-rambu yang harus diganti. Anggapannya dibolak-balik kan jadinya kan rambunya kan. Iya, rambunya jadi dibolak-balik. Iya. Ini juga apa namanya halte bus. Wah, halte bus iya harus lagi. diganti. Makanya mahal banget. Iya sih. Kalau lo mau ngubah sistem traffic. Tapi keren sih sejarahnya sih. Gue baru tahu juga tuh sejarahnya itu. Keren. Jadi pada saat ini Indonesia tuh menjadi minoritas karena cuma 35% negara aja yang ngadaptasi sistem setir kanan lah ibaratnya. Iya. Gampangnya gitu aja. Pasti banyak kasus lah itu sih, banyak kecelakaan apa segala macam kan pasti kan. Ya awal-awal kalau nggak salah biasanya kalau misalnya sistem trafiknya diubah itu ada hari liburnya dulu. Oh. Buat orang-orang nyesuaiin biasanya kayak gitu. Iya. Beberapa hari. Jadi kalau misalnya lu kira wah Indonesia nyetirnya di kanan, jangan-jangan ikutin Belanda. Belanda setirnya di kiri, bro. Lu tau gak? Iya. Di kiri setirnya. Terus ngikutin siapa kita? Ikutin si Komo apa kalau nggak salah. Tapi tetap kan mobil-mobil Eropa di Indonesia kan sennya yang beda kan. Kenapa tuh sennya? Jadi anggapannya biasa sebelah kanan kan mencetnya, ini jadi di sebelah kiri kalau mobil Eropa. Oh gitu. Seingat gua. Tapi lu udah pernah nyoba gitu gimana? Pernah. Yang Ford dulu. Itu kan Amerika bukan Eropa, bro. Oh iya. Jadi pas lu naik mobil Ford lu dulu itu, awal-awal kagok mau ngesen jadi wiper yang gini. oh jadi lu gini-gini gitu maksudnya? Iya benar. Waktu di mobil Ford itu Waktu di gini-gini? mobil ya gini-gini benar. Iya. Kagok soalnya kan. Tapi lebih enak tangan kiri apa kanan, Song? Maksudnya nyalain wipernya gitu. Lebih enak kiri sih kayaknya sih. Oh, lebih enak kiri. Lebih ya? enak kiri. Soalnya kanan kan megang rokok gini. No. Tapi lu pernah nyobain nyetir pakai mobil yang setirnya di kiri pernah gak? Enggak pernah. Gue belum pernah. Enggak ada di sini kan. Ada aja lah pasti. Oh, tetap ada. Ada lah.
Di sini apa sih yang nggak ada? Bener. Korup 271 triliun dihukum 6,5 tahun aja ada Son di sini Son. Masa mobil setir kiri nggak ada kan? Nggak mungkin. Iya sih, pasti ada sih. Jadi kalau misalnya Indonesia diubah nih misalnya ya, sistemnya dari tadinya setir kanan ke setir kiri gitu, berarti belok kanan langsung Son, bukan belok kiri langsung. Iya, pelangnya diganti juga berarti. Iya, tadi orang udah taunya mindsetnya, oh belki bolang, ya kan? Apa tuh? Belki bolang atau? Apaan belki bolang? Belok kiri boleh langsung. Kan orang dulu disingkat. Belki bolang apa? Disingkat. Itu acara Trans TV Coba. tuh belki bolang sana. Netizen tahu nggak tuh belki bolang tuh bahasanya tuh? Berubah jadi belka bolang kalau begitu. Iya kan? Sama kalau di setir kiri kan kasihan penumpangnya juga sih. Karena apa tuh? Tangan kiri kan capek soalnya kan. Tangan kiri, oh iya. Iya capek kan. Apa yang capek emang? Bantuin mindahin gigi, ya kan. Kadang Emang ada orang nyupir dibantuin pindahin gigi emang? kalau baru belajar, ya kan. Bisa juga. Agus kali bukan? Maksudnya muntar-muntir preseneling gitu kan maksudnya. Iya benar. Iya. Susah. Tapi kalau lagi parkir gitu kan ya. Kenapa emang sih? Gigi satu reverse, gigi satu mundur, gigi satu mundur capek. Susah. Apalagi saya sering lihat itu orang parkir itu kan. Menurut saya nih, ini aturan ini Son. Harus ya kalau saya misalnya dipercayai nih misalnya sama Pak Prabowo saya jadi Menteri Perhubungan gitu. Menteri Perhubungan atau misalnya jadi Kapolri misalnya gitu kan. Itu saya akan menerapkan sistem Son. Kalau orang parkir itu maju mundur lebih dari 2 kali langsung dicabut SIM ya Son. Jujur. Emang ada bikin macet sih. Maju mundur koko Cina Cina. Pecah sih, kadang itu bikin macetnya pol gitu emang. Lagi di mall kan. Nah ya kan. Pokoknya 2 kali maksimal maju mundur kalau buat saya. Lebih dari 2 kali Anda harus mawas diri kayaknya. Harus dibolongin itu SIM Anda kayaknya. Jadi silakan kalau untuk kalian yang sudah bosan macet-macetan di parkiran mall, silakan coblos saya. Iya, 2029. Kira-kira warnanya warna apa sih? Ya tergantung nanti yang apa negonya bagus aja. Nah ini ngomong soal warna nih Syed, gue ada cerita yang unik banget nih Syed. Wah cerita apa itu? Lo tau gak sih warna paling langka dari hewan itu apa Syed? Warna apaan tuh Son? Jawabannya warna biru Syed. Warna biru. Emang belakangan ini warna biru lagi jarang-jarang yang menang sih Son. Tapi Siapa maksud anda itu? Chelsea maksudnya. Emang lagi sering kalah nih belakangan nih. Benar. Gue baru ngeh juga warna biru itu ternyata jarang banget di hewan. Anggapannya nggak ada anjing warna biru, harimau warna biru nggak ada. Bahkan paus biru itu nggak bener-bener biru Zed. Serius loh? Iya. Itu warna apaan? Ntar gue jelasin nih ya. Kebanyakan warna di hewan kayak misalnya merah, kuning, coklat itu kan berasal dari pigmen. Tapi kalau warna biru itu prosesnya beda Zed. Hampir semua warna biru di alam itu nggak dibuat dari pigmen, tapi dari struktur yang sangat kecil atau mikroskopis yang bisa mantulin cahaya, jadi kelihatannya kayak warna biru. Contohnya kupu-kupu blue morpho. Strukturnya itu bentukannya kayak pohon natal kecil yang cuma bisa mantulin cahaya biru. Jadi sebenarnya dia warnanya tidak biru Nggak gitu ya. Biru. Terus ada burung jay. Ada semacam manik-manik kecil yang menghambat cahaya kecuali warna biru. Bahkan mata biru manusia itu ngedapetin warnanya dari struktur, bukan pigmen. Salah satu pengecualian yang diketahuin itu kupu-kupu olive wing yang udah berevolusi jadi dia bisa ngasilin pigmen biru. Alasan kenapa hewan lebih banyak ngegunain struktur daripada pigmen buat ngasilin warna biru itu gara-gara hewan berevolusi buat ngelihat cahaya biru sebelum menghasilin pigmen biru. Kedua, nyiptain pigmen biru itu membutuhkan kimia baru yang kompleks. Contohnya, kayak katak panah beracun biru itu ngedapetin warna birunya dari kimia dalam makanannya. Jadi makanan yang dia makan itu mengandung warna biru gitu ya. Iya, akhirnya kimianya tubuhnya lah. jadi warna biru kimia. Iya. Karena kimia itu. Kan kalau karena kimia jadi warna biru, kalau karena kimia kan gitu. Dan gak cuma hewan sebenarnya. Di alam tuh emang susah banget nyari yang bener-bener biru warnanya. Kayak bunga yang ada di bumi itu diperkirakan kurang dari 10% yang berwarna biru. Oh iya. Yes. Berarti warna biru bisa dibilang cukup rare gitu ya. Cukup rare. Makanya bisa semprot aja udah. Kalau yang di florist kebanyakan ya. Kebanyakan. Kan Semprotan. makanya lu bisa milih warna kan. Oh, kayak misalnya iya. gue maunya ada lah maksudnya mawar kan. warna ini gitu. Oh Ya, iya. Warna hitam misalnya gitu ya. Semprot. Ya emang jarang banget ya maksudnya nyari makhluk hidup yang warnanya biru itu bisa dibilang paling jarang ya. Soalnya kan banyak orang yang berpikir pasti warna pink bang, paling jarang warna pink. Padahal sebenarnya di laut itu banyak banget warna pink Son. Banyak banget ikan-ikan apa itu banyak salamander misalnya warna pink itu banyak sebenarnya. Tapi emang kalau di Indonesia susah nyari yang warna pink. Ya benar. Kalau bukan ngomongin makhluk hidup emang sulit nyari warna pink. Lamborghini kan jarang kan warna pink kan. Susah emang. Banyak kan paling merah ya kan, kuning ya kan, biru
kalau nggak hitam ya kan. Padahal peminatnya banyak kan sebenarnya. Warna pink kan. itu? Iya kan. Oh di mana ya Son yang peminatnya banyak? Di mana tuh yang peminatnya banyak? Ya cewek-cewek kan suka kan warna pink. Lamborghini warna pink cewek? Iya. Bukan Mini Masa nggak Cooper suka kalau sih? cewek juga. Oh iya Mini Cooper. Tapi kurang oke lah Mini Cooper warna pink mah. Oh iya. Kurang cocok lah kan. Kurang cocok emang. Iya kan mobil kayak klasik-klasik gitu kan. Masa warna pink. Oh iya benar. Bagusnya warna putih, off white gitu-gitu ya, krim gitu-gitu. Iya benar. Kacanya warna hijau gitu. Nah, iya kan mobil klasik kan kacanya warna hijau, Jo. Lu enggak tahu ya? Oh, iya. Nggak perhatiin le. Nggak punya sih sebenarnya sih. Jadi zaman dulu itu mobil itu nggak cuma hitam doang ininya. Ya, Kaca sebenarnya filmnya nih zaman maksudnya. dulu kaca filmnya ya ada warna hijau. Zaman sekarang juga ada sebenarnya. Iya. Tapi biasanya yang kaca filmnya ditaruh warna hijau itu mobil vintage. Oh karena kan kaca sebenarnya kan warna hijau sebenarnya kan. Kayak pinggirannya hijau-hijau itu namanya. Kalau kaca iya kan. Itu kali maksudnya. Gak tahu juga sih gue sih. Pokoknya mobil vintage biasanya warna hijau lah kacanya. Gitu. Iya, kan. iya, Jadi walaupun emang mencari makhluk hidup yang warna biru itu sulit gitu, tapi lebih sulit lagi mencari orang yang pacarnya 3 soalnya. Nah, kan? Iya, tahu. Iya, Tapi emang kan ada. itu kan waktunya panjang ya kan mungkin kan, mungkin. Benar. Dan menurut banyak orang itu keren gitu ya Son ya. Karena menurut banyak orang. Iya. Jangan. Jangan satu aja ya. Satu aja. Kalau kita mah satu aja Son ya. Itu aja cukup. Benar satu aja udah cukup ya kan. Tapi habis itu jajan tapi. Maksudnya jajan di warung Oh kan. iya. Buat beli rokok apa segala macam gimana? Iya benar. Oh, jajan. Bener. Emang harus jajan kan sebenarnya Nah kan. itu dia ya kan. Jadi pokoknya intinya ya warna biru ini sangat jarang gitu pokoknya ya kalau di hewan-hewan gitu ya. Bahkan kalau dipukulin sekalipun juga maksudnya jarang juga ya maksudnya. Jarang juga ya. Kadang hitam kan soalnya kan. Oh iya benar juga ya. Berat. Tapi emang contohnya ya kayak di tiap hewan itu beda-beda warna. Kayak misalnya kucing gitu. Kucing warna abu-abu tuh dibilangnya blue. Oh iya benar. Sama orang-orang ya kan. Bener itu. Ini warna blue ini. Warna blue. Kan kita yang nggak paham kucing pasti apaan warna blue ini warna abu-abu nih kucing gitu lah. Yang paling sering BSH lah. Iya. Ya kan kucing BSH. Pretty short hair itu kan. Mm-mm. Pesannya biru kok datangnya abu-abu gitu. Nah, ya kan. Gitu. Itu. Tapi orang paham kucing ya emang sebutannya emang blue ya. Sebutannya emang blue. Gue gak tau kenapa sih jujur sih. Tapi emang kalau misalnya kena sinar matahari Iya. agak biru warnanya. Kalau Jujur. kena cahaya itu, ya itu mantul-mantul itu. Itu kali ya. Itu salah Birunya satunya tuh itu kali struktur ya? itu salah satunya. Oh iya, makanya orang bilang kita namanya blue gitu kali Namanya ya. blue. Mungkin lah ya, mungkin ini kita Mungkin. nggak ada riset tentang ini juga. Iya. Tapi kemungkinan gara-gara struktur itu. Oh iya. Jadi kalau mau yang langka-langka ya carilah yang warna biru gitu ya. Iya. Yang penting begitu. Iya. Tapi jangan yang tadinya nggak biru dibikin biru maksud gue. Yang dari awal udah biru aja. Yang dari awal udah biru. Udah lah daripada berlama-lama nih kan kita sekarang langsung aja mulai baca komen ya Son. Yes, Let's let's go. begin. Oke, komen pertama nih dari @fairlybulbul1923. Kurang seru bang kalau solo rank Son katanya. Nah, itu merupakan konten kompilasi kita ya Son. Emang Yes. kebetulan yang bisa syuting cuman gua doang pada saat itu gitu. Son lagi di luar negeri gitu ya. Jadi lu nggak bisa syuting. Akhirnya gua yang syuting di situ. Nah, kalau ada yang nanya maksudnya, "Bang, ini jangan diubah dong konsepnya gini-gini." Tenang aja, kalian gak usah khawatir. Di atas 12 ya bakalan tetap ada terus gitu. Tetap ada. Setiap seminggu sekali seenggaknya gitu ya, minimal gitu. Tapi ya mungkin kita akan bikin konten lain juga nanti gitu untuk supaya variatif. Sama biar lebih sering muncul. Nah, karena banyak yang bilang, wah nungguin video Lama soalnya gitu. Nah, ngedit video ini tidak mudah teman-teman ya. susah guys. Kira ngedit video ini gampang apa? Maka dari itu kita sudah memikirkan beberapa rencana nanti yang akan kita lakukan di 2025 ini. Tapi kalau misalnya kalian lihat kita misalnya lagi bikin sendiri gitu, ya jangan terlalu lebay gitu maksud gua. Karena bakalan selalu ada kok gitu loh. Bakal selalu ada. Pasti Tenang bakalan aja. selalu ada seminggu sekali gitu. Jadi jangan takut lah gitu kalau soal itu. Betul. Tapi tentu memang nanti akan jadi tantangan kita di konten baru kita. Orang-orang yang komen-komennya pengennya yang sama terus Son. Nah, Tapi berhubung pasti. kita sudah mengalami itu pada saat kita berubah dari FBI ke sekarang, kita tidak akan kaget Son. Nggak kaget Untuk lagi. mengalami kedua kalinya ya teman-teman ya. Jadi bring it on. Selanjutnya dari @pelajar Duolingo. Karena tentang ini 2 hari 2 malam biar bisa mencerna baik, no skip, no jeda iklan, apapun di ringtone. Terus ini ilmu yang sangat benar-benar bermanfaat sekali abang-abangku, respect pokoknya. Ini pelajar Duolingo daripada belajar bahasa lain, mending bahasa Indonesia dulu yang difokus. Soalnya seperti orang kurang sadar gitu ya Son ya. Bahkan saya lihat ini tulisannya ini daripada WA-nya Viko ini lebih berantakan ini Son. Berantakan ini Son tulisannya jujur. Jadi harus mawas diri dulu ya. Nah. Pelajari bahasa sendiri
yang baik dan benar dulu ya. Bahasa Indonesia dulu ya soalnya. Soalnya itu sangat penting sekali ya komunikasi bisa goes a long way. Oke, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir yang udah panjang banget ya. Mungkin ini episode ini akan cukup panjang menurut gue. Seru banget nih ngobrolnya. Menurut gue akan cukup panjang episode ini. Terima kasih banyak. Itu adalah the highest respect for us ya. Buat kalian yang udah nontonin dari menit awal sampai akhir. Jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video-video kita. Jangan lupa juga join membership dan Discord kita. Link di deskripsi. Yes, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.